Satu malam bersama gadis. Bab 093. Apa kau bilang? Hanya. Astaga Valdi, kesalahanmu itu sangat fatal. Apa kau tidak merasa ataukah memang pria yang tidak punya hati? Amara menggelengkan kepalanya tak percaya dengan ucapan Valdi. Ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dan ia mengatakan jika itu hanya. Ya Tuhan, laki-laki ini memang bajingan. Valdi bingung harus berkata apa lagi, karena pada kenyataannya ia memang bersalah. Karena keserakahannya, ia membuat banyak orang terluka. Valdi sadar jika ia memang manusia kurang ajar, tapi ia juga tidak ingin berpisah dengan Amara. Apalagi hampir 90% seluruh hartanya tertulis atas nama Reyhan. Jika ia bercerai, maka ia akan menjadi gelandangan seperti Marvin. Tidak. Valdi tidak ingin menjadi orang miskin dan susah seperti Marvin. Ia harus melakukan sesuatu agar Amara tidak menggugat cerai padanya. Selain karena ia masih mencintainya, Valdi juga tidak mau jatuh miskin. Amara, kita bicarakan ini baik-baik. Aku masih sangat mencintaimu, jangan kau hukum aku seperti ini. Valdi mencoba untuk meyakinkan Amara agar jangan sampai mereka berpisah. Bahkan sebuah hukuman saja tidak akan bisa menghapus segala kesalahanmu. Amara memalingkan wajahnya, ia tidak mau melihat wajah Valdi yang sangat memuakkan. Valdi terdiam, ia menghampiri Amara dan mencoba untuk mendekatinya. Berharap jika hatinya akan luluh oleh kata-kata manisnya, seperti yang selama ini ia lakukan di saat Amara tengah marah padanya. Kau jangan pernah mencoba untuk mendekatiku. Amara menjauh dan menjaga jarak agar Valdi tidak mendekatinya. Sungguh saat ini ia begitu muak dan jijik melihat pria yang selama ini begitu ia cintai. Valdi pun menghentikan langkahnya, sepertinya saat ini hati Amara memang begitu sangat terluka, dan Valdi sangat mengerti itu. Wanita mana yang bisa menerima pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya sendiri? Ini bukan kisah cinta seorang wanita lembut dan baik hati, yang akan mudah memaafkan kesalahan suaminya bahkan hanya dengan senyuman. Bukan pula kisah cinta wanita lembut yang berhati seluas samudera, yang akan dengan begitu mudah menerima pengkhianatan kejam yang ia lakukan. Tapi ini adalah kisah pelik rumah tangganya, di mana istrinya Amara bukanlah wanita bijak yang baik hati dan juga pemaaf. Tapi Amara adalah seorang wanita keras kepala dan juga berhati keras. Ia tidak akan mudah memaafkan orang yang telah berbuat salah padanya. Amara adalah wanita pendendam yang akan membalas setiap rasa sakit yang ia rasakan, dan pembalasan itu sebentar lagi pasti akan menghampiri Valdi. 15. Sial. Apa yang harus aku lakukan? Di rumahnya, Alana juga tidak berhenti mengomel. Ia masih merasa kesal pada Valdi yang sudah membuat kericuhan di Kelus Stefano Bahi. Menurut Alana, Valdi adalah buaya buntung yang senang bercocok tanam dan menebar benih sembarangan. Hingga saat benih itu hadir dan tumbuh dengan indah, tiba-tiba saja ia datang dengan membawa banyak hama hingga membuat benih indah itu layu dan terluka. Seharusnya pisang jeleknya itu dicekik saja, agar tidak muntah sembarangan. Seru Alana sambil terus mondar-mandir di kamarnya, membuat Andara yang baru pulang kerja merasa pusing saat istrinya itu terus saja berbunyi nyaring memekakkan telinganya. Biar nanti aku akan menyuruh orang saja untuk mencekiknya, sayang. Jangan sampai kau yang mencekiknya itu akan sangat bahaya. Karena jika kau yang sampai mencekiknya maka aku akan langsung memotongnya. Ujar Andara. Oh ya ampun, suamiku yang seksi ini ternyata kejam juga. Ucap Alana, lalu ia pun duduk di samping Andara. Aku akan kejam pada orang yang kau sentuh. Ucap Andara begitu posesif, hingga terlihat begitu menggemaskan di mata Alana. Apa kau juga akan menghukum dirimu sendiri, sayangku? Ucap Alana, kini dengan nakalnya ia malah duduk di pangkuan Andara.
dan membuka kancing kemeja Andara satu persatu lalu memainkan dada bidangnya dengan jari-jari lentiknya. "Apa kau sedang menggodaku?" tanya Andara, menarik pinggang Alana dan semakin mendekatkan tubuhnya agar semakin rapat. "Ah, aku kan tidak pandai menggoda," ucap Alana malu-malu kambing, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangannya tapi ia buka sedikit jari-jarinya agar masih bisa mengintip wajah suaminya yang tampan. "Kau sangat pandai menggoda sayang," bisik Andara lalu menggigit leher Alana hingga meninggalkan bercak merah di sana. "Benarkah?" tanya Alana, masih dengan pose malu-malu kambing, membuat Andara sangat gemas pada tingkahnya itu. "Benar, apa Abian sudah tidur?" tanya Andara. "Tadi dia sedang bermain dengan kakaknya, biarkan saja nanti kita ambil saat kita sudah selesai," jawab Alana sambil terkikik geli. "Baiklah," jawab Andara, dan langsung mencium bibir Alana dan menyesapnya perlahan. Mereka berdua terbuai dengan kehangatan cinta yang mereka rasakan dari bibir mereka yang saling bertautan. "Oh astaga, maaf Abi, sepertinya orang tua kita sedang sibuk membuat adik untuk kita berdua," seru Stefano langsung berbalik sambil menutup pintu kamar Andara dan Alana. Rupanya mereka lupa menutup pintu tadi dan langsung saja bermesraan di sana tanpa melihat keadaan. Untung saja yang mereka lakukan baru saja sekedar berciuman. Bagaimana kalau Andara sampai membuka pabrik susu murni, sudah pasti itu akan sangat bahaya. "Lain kali jangan lupa tutup pintunya." Terdengar suara teriakan Stefano di luar sana, seperti menyadarkan Alana dan Andara dari lamunan. Mereka baru tersadar, bagaimana bisa mereka bisa lalai dan tidak menyadari pintu terbuka sejak tadi. Apa yang sebenarnya ada di benak mereka berdua? Perasaan yang mereka rasakan bercampur aduk, antara malu, marah, malu dan marah lagi. Astaga, ini benar-benar sangat memalukan. Andai saja saat ini lubang kepiting Alaska, mungkin saat ini Andara dan Alana akan berebut untuk masuk ke dalam sana, dan menyembunyikan wajah mereka untuk sementara waktu, hanya 16. Sampai rasa malu itu hilang. Alana dan Andara pun kini saling tatap, menyadari kebodohan dan kecerobohan mereka berdua. Lalu pasangan kurang micin itu pun berteriak bersama. "Dasar anak NAKAAAALLL. Memalukan Hua." 17. Valdi tidak bisa berbuat apa-apa, Amara tetap pada keputusannya. Ia bersikuku ingin bercerai, dan tidak ingin menemui Valdi. Valdi bahkan langsung diusir dari rumah, karena rumah itu juga dibelu atas nama Amara. Hingga akhirnya Valdi pun menyewa sebuah kostan pria, dan dibantu oleh Raihan. Putranya itu meski marah dan kecewa tapi ia masih menunjukkan rasa peduli pada papanya itu. "Bersyukurlah karena aku masih jadi anak yang berbakti, setelah mengetahui ayahku seorang penebar benih," ucap Raihan sambil membantu menata pakaian Valdi ke dalam lemari. "Kau memang harus jadi anak berbakti, memangnya kau pikir dari mana kau berasal? Kau berasal dari kecebong yang aku sebar di lahan ibumu yang pemarah itu," pungkas Valdi. "Jangan mengatai ibuku. Dia sedang sakit hati dan terluka, gara-gara pisang kurang ajar yang senang menembak dan muntah sembarangan." "Astaga, apa tidak ada kata-kata yang lebih enak didengar?" seru Valdi. Ia tidak terima saat Raihan mengatakan jika senjata pamungkasnya adalah sebuah pisang nakal, yang tidak memiliki kedisiplinan dan suka muntah sembarangan. Tidak ada kata-kata indah, untuk seorang buaya sepertimu. Jangan kurang ajar," Valdi berkata sambil tiduran di kasur yang kurang empuk juga kurang luas itu. Ia berusaha menikmati fasilitas yang sebenarnya sangat tidak nyaman untuknya. Namun, apa boleh buat, Valdi terpaksa menghemat segala sesuatunya hingga bisnis yang sedang dirintis olehnya. Dan tentu saja, tanpa pengetahuan Raihan dan Amara,
dapat beroperasi dengan sukses dan lancar. Sebenarnya jauh-jauh hari, Valdi sudah memikirkan hal ini akan terjadi padanya. Amara pasti akan marah dan juga mengusirnya. Untuk mengantisipasi dirinya agar tidak menjadi gelandangan, Valdi diam-diam mendirikan sebuah perusahaan baru yang akan menopang hidupnya di masa depan. Perusahaan itu menjadi harapan terakhirnya untuk bangkit jika suatu saat nanti ia akan ditendang oleh Amara. Namun, siapa sangka jika di saat perusahaan itu belum berjalan dengan baik, Amara tiba-tiba mengetahui kebenaran bahwa Aura adalah putri kandungnya dari hubungan yang ia jalani di masa lalu bersama Kejora. Kehidupan memang terkadang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Tapi bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi dan tidak bisa diulangi lagi. Hanya satu yang membuat Valdi merasa beruntung, jika Raihan masih mempedulikannya dan tidak langsung membuangnya, meskipun ia sudah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal di masa lalu. Rasa hampa dan terkejut bercampur menjadi satu dalam hati Amara. Sudut mata Amara mulai basah, merasakan sakit yang tajam ketika menyadari betapa jahatnya Valdi. Ia masih tidak menyangka jika Valdi akan setega itu padanya. Amara hanya bisa bergumam, mengapa takdir harus begitu kejam padaku. Sementara itu, Valdi berusaha keras untuk menguatkan perusahaan barunya agar tidak mengalami kehancuran, tanpa menyadari bahwa kebenaran yang baru saja terungkap akan menuntunnya pada pengorbanan yang lebih besar lagi. Valdi berjanji pada dirinya sendiri, jika ia akan berubah menjadi seorang 18 yang lebih baik lagi, dan akan menjadi ayah yang baik bagi Raihan dan juga Aura. Semoga saja putrinya itu mau menerima ia sebagai ayahnya dan memaafkan semua kesalahannya di masa lalu. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan Yura, akhirnya hari ini Damian kembali bertemu lagi dengan gadis yang menjadi sahabat adiknya itu. Gadis itu kini datang lagi untuk menginap beberapa hari karena ayahnya harus pergi ke luar kota. Sebenarnya selama ini ayah Yura juga selalu sibuk, bahkan tak jarang ia selalu ditinggal sendiri di rumah, tapi selama itu ia tidak pernah menginap di rumah Delisa. Yura tidak mau karena sikap Damian waktu itu membuat orang-orang berpikir jika Damian bercerai karenanya. Dan menganggap Yura sebagai orang ketiga dalam hubungan pernikahan mereka. Untuk itulah ia menjaga jarak dari Damian, tapi tetap berteman baik dengan Delisa. Kakak, untuk beberapa hari ke depan Yura akan menginap di rumah. Tidak apa-apa kan? Agar dia juga bisa menemaniku di rumah. Lagi pula akhir-akhir ini kakak juga sangat sibuk. Aku jadi kesepian, rengek Delisa. Damian tersenyum dan mengusap kepala Delisa dengan lembut. Maafkan, jika akhir-akhir ini kakak selalu sibuk. Kakak tidak keberatan jika ada Yura yang menemanimu di rumah. Justru kakak sangat senang karena kau tidak sendirian. Ungkap Damian, kini pandangannya mengarah pada Yura. Gadis itu kini terpancar kecantikannya, sudah cukup lama tidak bertemu, Damian merasa ada sesuatu yang lain dan berbeda dari Yura. La terlihat lebih menawan, seolah-olah menjadi seorang gadis yang baru. Mungkin itu karena dulu mereka masih remaja, siswi SMA yang penuh kepolosan. Damian juga menyadari, adiknya Delisa juga bertransformasi, bukan lagi sosok anak kecil yang pernah ia kenal. Ah, mungkin inilah yang disebut metamorfosis keindahan dalam proses pendewasaan seorang perempuan. Dan untukmu Yura, jangan pernah merasa sungkan. Anggap saja ini rumah sendiri, dan jika kau perlu sesuatu katakan saja padaku. Ucap Damian pada Yura. Terima kasih, Kak. Ucap Yura sambil tersenyum. Sama-sama. Oh ya Yura, jika kau kekurangan uang jajan, kau bisa minta pada kakakku. Mumpung ia masih duda, jadi tak ada istri yang akan cemburu dan marah padanya jika ia menunjukkan perhatian pada adiknya. Ujar Delisa sambil tertawa lepas, sambil mengenang masa lalu yang pahit.
Suatu ketika, Aira selalu cemburu dan marah jika Damian memberikan uang jajan pada Delisa, meski Damian tak mengurangi uang nafkahnya sama sekali. Tapi hati Aira kerap tak terima jika Damian terlalu perhatian pada adik kandungnya itu. Sadar akan kondisi tersebut, Delisa pun memutuskan untuk menjauh dari kakaknya. Bagaimana juga Delisa merasa bahwa Aira lebih berhak atas perhatian dan kasih sayang Damian daripada dirinya sendiri. "Kau ini..." Damian mengacak-acak rambut adiknya dengan gemas. "Aku tidak mau menerima uang dari Kak Damian," ucap Yura. "Kenapa?" tanya Damian dan Delisa bersamaan. Mereka merasa heran karena Yura tidak mau menerima pemberian Damian. Padahal Damian sama sekali tidak keberatan jika harus memberikannya uang jajan. "Aku tidak mau ginjalku salah paham, dan mengira uang jajan yang diberikan Kak Damian itu adalah uang nafkah. Ya ampun, aku tidak mau sakit jantung." Yura geleng-geleng kepala saat mengatakannya. Hingga Delisa yang sebal pun langsung menoyor kepalanya, "Dasar kau ini. Kau tahu Yura, sampai saat ini aku masih berpikir jika sebaiknya kau mengambil jurusan kedokteran saja, dokter spesialis kejiwaan maksudnya. Kau bisa belajar sembari mengobati pergeseran otakmu itu, aku takut pergeserannya malah semakin parah." Kini Delisa yang geleng-geleng kepala melihat kelakuan sahabatnya itu. 19. Yura hanya tertawa, begitu juga dengan Damian, yang sudah mengetahui bagaimana karakter Yura yang memang suka bercanda. Jadi, ia tidak memasukkan kata-kata yang Yura ucapkan ke dalam hatinya. Tatapan Damian begitu dalam pada Yura. Entah mengapa, sejak saat itu, perasaan Damian berubah. Ia tak tahu apa yang terjadi pada dirinya, namun ia tidak bisa melupakan momen ketika bibir mereka menyatu di waktu itu. Kini, setiap kali bertemu dengan gadis itu, jantung Damian selalu berdetak lebih kencang daripada sebelumnya, seolah menyiratkan perasaan yang mulai terurai dari belenggu hatinya. Apalagi saat Damian melihat Yura tersenyum juga tertawa, bayangan bibir mungil nan lembut itu malah membayangi otak Damian dan memberikan dorongan untuk melakukannya lagi. "Astaga, apa yang aku pikirkan?" Damian membatin. 20. Hari demi hari, Damian tenggelam dalam rutinitas yang tak henti-hentinya dipenuhi dengan tumpukan pekerjaan. Sejak bercerai dengan Aira, ia sepenuhnya fokus dalam bekerja dan masa depan adiknya. Dengan sepenuh hati, Damian berusaha keras untuk mengusir perasaan sepi yang selalu menghantuinya. Dengan tekun dan tak kenal lelah, ia mencurahkan waktu demi mengisi kehampaan yang kian menggelayuti hidupnya. Damian melupakan sejenak kenangan-kenangan pahit yang terus mendera, berusaha fokus hanya pada tanggung jawab yang ia emban, seolah dunia luar tak lagi ada artinya lagi. Meski kesedihan selalu menghampiri, ia tetap tegar dan teguh menghadapi segala rintangan yang datang. Sebab, di balik lelahnya tubuh dan juga pikirannya, ia menyimpan sebuah tanggung untuk adik kesayangannya. Namun, saking sibuknya, Damian tak sadar telah mengabaikan kesehatannya sendiri. Jarang sekali ia menyempatkan diri untuk makan dengan baik, malah seolah kopi menjadi pengganti makanan yang seharusnya memenuhi kebutuhan perutnya. Entah kenapa ia sampai lupa dengan kesehatan tubuhnya sendiri. Apakah pekerjaan begitu penting hingga ia harus mengorbankan kesehatannya sendiri? Terlintas dalam benaknya, akankah pola hidup seperti ini berlangsung terus, atau harus ada perubahan agar ia tetap bisa menikmati hidup di sela-sela kesibukannya? Tak seperti kebanyakan orang yang telah terlelap dan tenggelam dalam pelukan hangatnya selimut, Damian justru masih larut terjaga dalam pekerjaan. Setiap lembayung malam, ia selalu siap melawan ngantuk yang tak henti-hentinya menyerang. Seperti ritual khusus yang melekat di ruas jemarinya, secangkir kopi hitam panas selalu menjadi senjata ampuh Damian untuk meredam keheningan malam yang kerap membius indera penglihatannya.
Jadilah pekerjaan dan kesepian yang menjelma, hanya dapat dituntaskan bersama hembus aroma kopi yang tersaji setia di sampingnya. Damian tersenyum saat menghirup aroma kopi panas yang baru saja selesai ia siapkan untuk menemaninya bekerja. Apa yang Kak Damian lakukan malam-malam begini?